Ada yang tahu cerita tentang Alas Roban nggak? Ini tuh memang daerah tuh apa ya, jalan itu kayak berliku. Alas Roban kalau kalian tahu legendanya, ceritanya, kok legenda ya? Ceritanya Alas Roban. Dulu waktu kecil itu kan belum ada tol tuh yang menghubungkan. Jadi aku sama keluargaku tuh biasanya kita naik mobil. Naik mobil lewat pasti ngelewatin Batang. Alas Roban tuh yang menghubungkan Batang sama Semarang. Itu jalannya tuh kayak menanjak terus apa ya, kayak agak curam gitu. Curam sih, curam tajam sih menurut gua sih. Ini ingatan masa kecil gua ya. Terus hutannya itu kayak gelap banget, eee, terus jalannya kayak berliku-liku dulu. Nah, zaman gua kecil dulu kan gua naiknya itu Kijang kotak, kebayang nggak? Apalagi zaman dulu tuh mobil itu kan masih manual dan itu rentan banget mogok gitu, dan ya namanya mobil-mobil zaman dulu ya, terus kita tuh kalau lewat situ sama tante gua kan jadinya biasanya nyetir tante gua sama bokap gua. Itu biasanya kita tuh ditakut-takutin, tapi emang menyeramkan sih. Jadi kita tuh selalu berdoa kalau ngelewatin situ jangan sampai, pokoknya kalau bisa udah jam 3 tuh udah masuk daerah situ gitu, jangan lewat dari itu, karena itu kan jalannya lumayan berkelok-kelok berliku-liku itu, jadi kayak jam 5 aja tuh udah lumayan gelap. Itu karena itu dia punya hutan itu kan gelap banget, jadi udah langsung kayak lebih gelap lagi dibanding di kalau nggak ngeliatin hutan. Itu kan jalan yang di antara dua hutan ya, kanan kiri, terus ada jurang, ada segala macam, itu kita takut banget. Dan terus kita tuh kayak biasanya sama tante gue, cacile ngumpet tau, jadi kita suruh ngumpet di kolong, bukan di kolong ya, apa namanya, di antara selipan kursi kedua, kursi pertama, kursi supir sama pilotnya, terus kursi kedua, jadi kita suruh ngumpet gitu. Katanya di sini tuh banyak harimau jadi-jadian. Terus kalau kalian tahu, pas mau keluar Alas Roban itu kayak ada kakek-kakek duduk gitu kan, terus kayak kita ngeliatnya tuh kayak itu kayak harimau atau kakek-kakek, dia cuma duduk begini doang nih, gimana sih ya, di sini nggak dilihatin ya, duduknya begini doang. Terus kayak kita tuh yang takut. Terus di situ memang ada warung sih gitu, tapi kita tuh kayak kata tante, terus ada yang minta tapi mukanya menyeramkan. Gua nggak tahu kalian pernah mengalami hal tersebut dan orang tersebut benar ada atau enggak. Yang jelas kita kalau itu kita langsung kayak merinding semua nih, gue jadi takut nih. Jadi itu Alas Roban itu emang mengerikan banget bagi gue, bahkan sampai sekarang gue pun pernah ya kan, gue tuh selalu kepengen, yang gue suka tuh kalau jalur Pantura itu gue tuh suka kepiting ini apa namanya, kepiting comal. Nah pasti itu harus, kita nggak bisa lewat tol, kita mesti lewat apa namanya, kita mesti lewat jalannya itu, jalan keluar dari tol tersebut. Jadi lewat jalan biasanya itu nanti berujungnya bisa sampai ke Alas Roban tersebut. Nah itu kita pasti usahain ya kalau berangkat tuh subuh lah, biar kalau ngelewatin itu tuh bisanya siang gitu, jadi nggak begitu mencekam, nggak begitu menakutkan. Nah ternyata gue ngelewat dong lintas itu, di timeline gue ada film judulnya Alas Roban. Ya gila aja, gue pasti mau nonton, tapi sepanjang gue nonton itu gue tuh selalu berdoa kan. Terus dan lu tau nggak, di premiernya dia itu dia bikin ada hantu-hantu, jadi kita kayak masuk lorong, terus dia bikin di premiernya itu kayak hantu-hantu, terus ada pecel lele di pinggir, di sampingnya, terus ada di apa namanya, ada kayak ada bus besar, dia bikin ada bus besar, terus kayak ya pokoknya dibikin seserem mungkin, keren banget sih gimmick marketingnya. Tapi emang benar, pas gue nonton film ini entah kenapa gue pokoknya berdoa gue jauh lebih kusuk, karena ini adalah kayak gue ngelewatin atau gue mesti memanggil memori apa ya, bukan memanggil ya, jadi memori masa kecil gue tuh kayak berulang lagi ya, which is bagi gue itu ya tahu sendiri ya tante-tante, orang tua tuh kadang-kadang nakutin anak gak mikir loh. Dan itu emang bener-bener gue sama adik gue tuh bener-bener ngumpet di bawah tuh, bener-bener kita gak berani gerak saking kita takutnya. Belum lagi kalau mobil zaman dulu kayak udah mau mati mobil, aduh itu kayak aduh berdoa banget gitu kan. Nah ini film juga begitu ceritanya, dan udah dibilangin nggak boleh ngelewatin malam-malam di situ karena itu bahaya. Dia lewat lah malam-malam karena memang ini kan peristiwanya tahun 90-an. Jadi tuh memang masih harus ngelewatin jalur itu gitu. Dan ini si Michelle Judith sama anak-anaknya tuh yang punya penglihatannya agak kabur karena ketutup katarakan itu. Anaknya tuh takut kan. Jadi mereka tuh kayak udah itu bis terakhir, dan mereka maksa banget, sebenarnya bis itu sudah tidak boleh jalan. Terus akhirnya bis itu jalan, dan ternyata bener pas itu ya banyak penampakan di depannya. Dan si yang jadi supirnya siapa sih, aktor terkenal itu? Ya pokoknya aktor lawas gitu kan. Nah dia juga udah dalam hati dia, gila disuruh lewat, mana pas dia nyetir keneknya juga tidur, terus belakang pada tidur, terus tiba-tiba kayak ada lewat, kayak dia nabrak sesuatu tapi nggak ada yang ditabrak, terus pas dia pegang tapi itu ada darah di situ gitu kan. Terus ya yang lucunya si anaknya Michelle Judith ini masa tiba-tiba pengen pipis. Lu bayangin kalau dia pengen pipis gitu loh, itu apa namanya ya, kita aja kayak kalau turun, pernah nggak sih kan kalau turun tempat di suatu tempat yang nggak dikenal atau apa, kayak misi kayak sebenarnya kata orang nggak boleh, itu kan berarti kita mengakui kehadiran ya, tapi gimana ya, memang ada kan dunia kayak begitu kan gitu. Jadi kalau sama orang tua zaman dulu bilangnya pokoknya harus misi, terus udah deh si Michelle Judith sama anaknya mau pipis, masuk sampai sendirian di sana, tiba-tiba masa
ya mikir kayak masa di tengah-tengah ada satu warung gitu kan, terus dia numpang lah di situ, dia ngeliat kera putih lah, di situlah sosok mulai kejadiannya. Terus ternyata si Michelle Judith kerja di Semarang kan, dia tuh mau kerja di Semarang kerjanya juga di kamar jenazah, dan kamar jenazah itu banyak mayat-mayat dari korban alas roban ini gitu loh. Jadi kan semakin banyak kejadian aneh-aneh, bahkan anaknya tuh kayak dapat penampakan-penampakan yang menyeramkan lah. Terus bergulir cerita, terus si Rio Dewanto ternyata istri dan anaknya juga hilang di situ gitu loh. Jadi semakin hari semakin mencekam gitu. Jadi sampai akhirnya apa ya istilahnya, kalau lu udah masuk situ, apalagi anak Michelle Judith waktu di warung itu dia makan pisang, udah deh jangan deh ngadi-ngadi deh. Pokoknya kalau dikasih orang apa, apalagi di tempat yang suatu terpencil, ada sesuatu keramaian, nggak mungkin kan di tengah-tengah hutan tiba-tiba ada kayak gitu. Lu agak-agak mikir dan lu banyak-banyak berdoa kalau turun tempat kita, aku pipis diempet dulu deh gitu loh. Ini tuh serem loh gitu loh. Terus akhirnya apa yang terjadi? Yaitu lu mesti nonton sampai habis filmnya, karena ini mengenai nyawanya Michelle Judith atau nyawa anaknya. Karena Michelle Judith di sini kan kayak istilahnya apa ya, kalau udah masuk kayak gitu dah, apalagi lu makan sesuatu itu namanya digembok. Namanya digembok tuh lu tuh udah ditandain. Lu mesti nonton film ini karena menurut gue dari banyak film-film, karena ini yang paling apa ya, paling mendekati reality, dan ini yang benar-benar gue alamin. Apalagi kalau lo coba sekarang aja, jalanannya udah bagus, begitu lu ngelewatin alas roban aja itu tetap serem, seriusan. Lu coba apalagi maghrib, lu masuk areanya itu aja udah bulu kuduk lu merinding semua, karena sesepuki itu bagi gue. Dan memang benar spooky, bukan hanya bagi gue. Teman-teman gue aja selalu gue tanya, gue waktu itu pernah rombongan sok anak-anak muda, kita bawa mobil sendiri ke konvoy, tetap aja ngeri, serem itu alas roban itu bener. Kisah-kisahnya ya lu percaya atau nggak percaya itu memang ada gitu loh. Nonton deh.